Obat berat, kalian bersembunyi begitu dalam. Saat ini, Yao Song juga berkata dengan ringan sambil tersenyum. Melanjutkan minum obat dan malam obat, Qin Yichan tidak memiliki ketegangan di babak keempat. Siapa yang bisa menantangnya tanpa membuka matanya dengan kekuatan seperti itu? Untung saja itu saja. Berkat permainan orang tua itu, kita hanya punya waktu kali ini. Saat ini, wajah Yao Zong dipenuhi dengan senyuman. Faktanya, dia juga tahu bahwa jika bukan karena dukungan rahasia Yao Song, saya khawatir namanya akan dicabut dari penatua di akhir konferensi farmakope kedua. Haha, kupikir kamu tidak akan tahu. Obat pinus juga tertawa terbahak-bahak, seperti para tetua, dengan lembut menepuk pundak yang berat obat. Setelah memenangkan kejuaraan di farmakope, dia sangat merekomendasikan yang terakhir menjadi penatua. Meskipun Yao Song telah tenggelam dalam pengembangan ramuan baru tahun ini, dia masih percaya pada visinya. Apalagi visinya juga relatif berjangka panjang. Dia tahu bahwa alchemy Dao dapat terus meningkat di sepanjang jalan. Yang paling penting adalah di setiap era, ada obat seperti orang bodoh seperti ini. Dan ternyata sepertinya dia sama sekali tidak melihat orang yang salah. Dia juga belajar dari Yao Tianxin bahwa orang ini tampaknya berhasil. Selain itu, beberapa sesepuh juga mengubah ketidakpedulian mereka, memberi selamat dengan senyum lebar atas obatnya. HMPH, pikir kamu bisa masuk ke 5 besar dengan tipu muslihat seperti itu? Di satu sisi, kulit Yao Jing dan Yao Heng agak jelek. Kali ini, Qin Yichan terkenal, tapi dia adalah pemuda terbaik di keluarganya. Pada saat ini, di alun-alun, seiring waktu, banyak master pemurnian pil yang tersembunyi juga bangkit dan menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Platform batu asli sudah memiliki 6 master pertukaran. Namun, saat ini, tidak ada yang berniat untuk menantang alun-alun besar. Dan hasil akhir dari putaran keempat secara kasar ditetapkan. Nah, hasil putaran keempat sudah keluar. Anda memiliki istirahat untuk 1 malam. Besok, inilah babak final farmakope. Saat langit memudar, Yao Mao di platform tinggi juga berkata dengan keras. Saat kata-katanya berakhir, master pemurnian pil yang tersingkir hanya bisa menghela nafas dan berjalan keluar. Dengan hanya 20 platform batu, bahkan jika mereka tidak mau, mereka hanya bisa pergi dengan sedih. Saat semua orang keluar, Qin Yichan juga perlahan berjalan menuruni platform batu dan berjalan menuju Federasi Master Pemurnian Pil. Kakak Qin, apakah kamu tidak tahu apa yang nyaman? Saat Qin Yichan hendak pergi, Yao Ji maju dan tertawa. Melihat pemandangan ini, corak Yowen dan yang lainnya sedikit berubah. Jelas, dia tidak menyangka Yao Ji akan mengambil inisiatif untuk menunjukkan kebaikannya kepada Qin Yichan. Mari kita tonton setelah konferensi farmakope. Qin Yichan sedikit menggelengkan kepalanya dan menolak undangan Yao Jie. Baris itu, jangan lupakan saudara Qin ketika saatnya tiba. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa setelah ditolak oleh Qin Yichan, wajah Yao Jie sama sekali tidak marah, tetapi diingatkan dengan senyuman. Apakah Yao Ji sudah lama mengenal orang ini? Melihat punggung kedua orang itu pergi, tampilan teks obat juga sedikit tenggelam. HMPH, tidak peduli dari mana dia berasal, di babak terakhir, dia tidak boleh masuk 5 besar. Yao Ye juga mendengus dingin. Meskipun dia agak terkejut dengan kekuatan yang terakhir, sebagai seorang jenius dari klan Yao, dia percaya bahwa di babak terakhir, dia bisa menenangkan yang terakhir. Selama dia tidak bisa masuk 5 besar, status penatua tidak akan dijamin. Ketika saatnya tiba, gerakan yang disebabkan oleh Qin Yichan juga akan dilupakan selama bertahun-tahun. Setelah penilaian selesai, Qin Yichan menemukan bahwa ada banyak pasukan yang menunggu mereka dengan hadiah di pintu setelah meninggalkan Federasi Master Pemurnian Pil bersama Yao Zong dan yang lainnya. Namun, saya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk obat ini, tetapi mengambil seluruh kelompok Qin Yichan dan pergi dengan cepat. Sebagian besar pengunjung ini mewakili kekuatan dengan kepala dan wajah di klan narkoba. Kebanyakan dari mereka diam-diam menekan keluarga mereka. Kalau tidak, keluarga mereka tidak akan turun ke tingkat seperti itu. Untuk orang seperti itu, meskipun Yao Zong tidak memiliki terlalu banyak kebencian, tetapi di dalam hatinya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Di luar kota, di rumah terpencil, Qin Yichan sedang duduk di platform batu di halaman dengan mata tertutup, dan ruang akting penentu abadi, dan kekuatan roh yang dikonsumsi di konferensi farmakope dengan cepat pulih. Pada saat tertentu, mata Qin Yichan tiba-tiba terbuka dan sosoknya turun. Kemudian dia berbalik dan menatap tempat gelap di halaman. Dengan acuh tak acuh berkata, karena ada di sini, mengapa tidak muncul? Satu pandangan, hehe, persepsi juniornya cukup tajam. Saat suara Qin Yichan turun, ada sedikit gelombang di ruang sana, dan segera kedua sosok itu keluar perlahan dari tempat gelap. Tetua Yao Jing datang berkunjung larut malam, aku ingin tahu ada apa. Qin Yichan menatap siluet kedua tubuh yang terbungkus jubah hitam, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Setelah mendengar ini, sepertinya ada gelombang aneh keluar dari siluet di sebelah kiri itu. Junior, jangan bicara omong kosong. Di sebelah kanan, suara kasar keluar,
dan pada saat yang sama paksaan menyebar. Set. Pembangkit tenaga lanjutan. Dua berani datang ke sini. Apakah kamu tidak takut ketahuan? Mata Qin Yichen sedikit menyipit, tubuhnya sedikit menegang. Dari fluktuasi pada orang itu, dia dapat menentukan bahwa yang terakhir pasti penatua obat yang dia temui di persatuan umum. Menemukan. Setelah mendengar ini, pria berjubah hitam di sebelah kiri tertawa kecil, dan beberapa suara bercanda juga terdengar samar. Tenang, halaman kecil ini telah diisolasi oleh kekuatan rohku. Tidak mungkin bagi orang lain untuk mengetahuinya. Mata Qin Yichen sedikit membeku, dan sinar kekuatan roh menyebar dengan tenang ke belakang. Tetapi pada ketinggian beberapa kaki di belakangnya, sepertinya dia menabrak penghalang tak terlihat dan tidak bisa melewatinya sama sekali. Junior, lebih baik kamu singkirkan pemikiranmu yang hati-hati. Jika tidak, jangan salahkan teman lamaku karena membunuhmu. Seolah-olah saya memperhatikan tindakan Qin Yichen. Pria berjubah hitam itu mencibir di sebelah kiri. Di sepasang mata, cahaya dingin menyala. Apa yang kamu inginkan? Mata Qin Yichen sedikit membeku, menghadap tetua ahli pil suci, dan pembangkit tenaga listrik suci tingkat tinggi. Bahkan dia, ada rasa bahaya di hatinya. Junior, aku akan memberimu dua pilihan. Salah satunya adalah menjauhkan diri dari konvensi farmakope. Aku bisa memberimu cara hidup. Melihat kulit waspada Qin Yichen, pria berjubah hitam itu mencibir di sebelah kiri. Beberapa suara dingin juga terdengar pelan.